Menurut saya, materi yang paling berkesan adalah Family System Therapy, karena membantu saya memahami kondisi keluarga yang sedang saya alami. Saat ini, peran ayah sebenarnya masih ada, tetapi kehadirannya dalam keluarga sudah tidak sepenuhnya. Ayah dan mama sudah tinggal terpisah selama kurang lebih 2 tahun, dan kondisi ini membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Dari materi ini, saya jadi paham bahwa dalam keluarga kami terjadi disfungsi peran dan juga disfungsi batasan. Posisi saya yang seharusnya hanya sebagai anak seringkali berubah menjadi penengah ketika ayah dan mama sedang berselisih. Dalam teori family system, kondisi seperti ini disebut juga dengan triangulasi. Selain itu, saya juga harus mengambil peran yang biasanya dilakukan ayah, terutama untuk adik saya yang masih kecil. Akibatnya, banyak tanggung jawab dan tuntutan yang saya rasakan. Melalui pemahaman family system terapi, saya belajar untuk lebih menerima kondisi keluarga yang ada saat ini. Saya juga mencoba menerapkan hal sederhana yang menurut saya cukup efektif, yaitu mengajak ayah, mama, dan adik untuk melakukan telepon bersama sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Tujuannya agar komunikasi tetap terjaga dan hubungan keluarga tetap berjalan dengan baik, meskipun kami tidak lagi dalam satu rumah. Pada kesempatan ini, saya menampilkan sebuah monolog yang terinspirasi dari pengalaman pribadi saya sebagai anak pertama yang tanpa disadari harus mengambil sebagian peran ayah di rumah. Selain menjadi kakak, saya juga harus membimbing dan mendampingi adik dalam kehidupannya sehari-hari. Situasi ini memperlihatkan adanya triangulasi dalam keluarga, ketika tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh orang tua justru berpindah kepada anak yang sebenarnya masih dalam proses bertumbuh dan juga belajar, dan belum siap menerima beban ini. Melalui monolog ini, saya ingin menunjukkan tekanan emosional yang muncul akibat pindahnya peran, serta konflik batin seorang anak yang berusaha secara maksimal untuk kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, monolog ini juga menjadi harapan seorang anak agar keluarganya dapat kembali utuh, bukan kehadirannya dalam bentuk materi, melainkan kehadiran orang tua secara langsung untuk memberikan perhatian, kehangatan, dan juga rasa nyaman. Kuliahnya capek sih, karena harus bolak-balik 60 kilometer. Ya mau gimana lagi? Aisyah? Oh, dia lagi gambar kok. Biasalah, abis lulus TK, bingung mau ngapain. Yaudah ya, segitu dulu aja. Aku mau belajar lagi. Banyak tugas soalnya. Bye. Pundak, rasanya sangat amat berat. Harusnya aku di sini tuh fokus cuman kuliah aja. Namun beban aku bertambah. Aku harus menjadi ayah untuk adik aku sendiri. Ya mungkin peran ayah masih menafkahi aku. Tapi untuk peran sesungguhnya hilang gitu aja. Aku kasihan sama adik aku. Di sini juga aku harus juga mengajak mamaku supaya lebih sadar. Namun di balik itu ada satu harapan bagi aku. Ya, Mbah, bisa nggak kita hidup satu rumah lagi? Makan bareng, nonton TV bareng, dan semuanya bareng. Tapi aku mohon banget. Mohon ya Mah. Tolong kabulkan ini aja. Saya memilih SDGs nomor 16 karena tujuan ini berfokus pada pengurangan kekerasan, perlindungan anak, dan penguatan sistem sosial yang adil. Dalam perspektif family system, kekerasan muncul dari pola interaksi dalam keluarga yang dapat diwariskan antar generasi. Oleh karena itu, family system terapi relevan untuk membantu mencapai target tentang pengurangan kekerasan, perlindungan anak, dan juga kebijakan yang mendukung lingkungan yang aman dan non-diskriminatif. Pada tingkat individu, family system terapi membantu seseorang memahami bahwa masalah seperti agresivitas, trauma, atau depresi bisa berkaitan dengan pola relasi keluarga yang disfungsional. Melalui genogram, individu dapat mengenali pola kekerasan yang diwariskan dan mengembangkan kemampuan untuk memutus siklus tersebut. Di Indonesia, hal ini penting karena banyak bentuk kekerasan masih dianggap wajar dalam pengasuhan.
Pada tingkat komunitas, family system terapi dapat diterapkan melalui program edukasi keluarga yang mengajarkan komunikasi sehat, batasan keluarga yang jelas, dan pencegahan kekerasan. Program ini dapat diintegrasikan ke PKK, Posyandu atau layanan keluarga sehingga tidak hanya menangani korban, tetapi juga mencegah munculnya kekerasan sejak awal. Pada tingkat kebijakan, family system terapi mendorong pemerintah melihat kekerasan sebagai masalah sistem keluarga, bukan individu. Oleh karena itu, asesmen keluarga dan terapi keluarga dapat disatukan ke dalam layanan pelindungan anak, penanganan KDRT, serta program BKKBN. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki pola yang menjadi akar masalah.